Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Virgilius Nuno Darwin Ahmad, NIM 1803030171 kelas atau semester kelas D semester 6 UTS mata kuliah metode penelitian sosial kualitatif dengan judul Perilaku Petani dalam Penerapan Sabta Usaha Tani, studi kasus Desa Ewo, Kecamatan Satan Mese, Kabupaten Manggarai. Yang pertama, latar belakang. Peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk tercapainya tujuan pembangunan pertanian, karena keberhasilan pembangunan ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat dan pemerintah. Pemerintahan menentukan modal pemberdayaan kepada masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan pemerintahan daerah dalam pembangunan harus dilakukan melalui upaya-upaya yang serius. Sektor pertanian memang perannya sangat penting karena bertujuan untuk menyediakan pangan, membuka dan memperluaskan lapangan kerja. Sabta usaha tani sawah adalah tujuan tindakan yang harus dilakukan petani untuk menghasilkan pendapat yang maksimal, meliputi pengelolaan tanah, penggunaan benuk unggul, penupukan, pengendalian hama penyakit, pengairan, pengelolaan hasil, dan pemasaran. Dengan program Sabta Usaha Tani, diharapkan kepada para petani dapat mengetahui cara-cara budidaya yang baik agar diperoleh produksi yang maksimal, serta dapat meningkatkan pendapatan dengan harapan dapat diikuti dengan mengikuti kesejahteraan petani. Adapun permasalahan dalam hal ini adalah yang pertama, bagaimana peran kelompok tani dalam penerapan Sabta Usaha Tani. Yang kedua, bagaimana tingkat penerapan, dan yang ketiga, bagaimana hubungan antara peran kelompok tani dan peranan Sabta Usaha Tani di tani padi di desa lain. Adapun tujuan sebagai berikut. Yang pertama, peran kelompok tani dalam penerapan Sabta Usaha Tani padi sawah. Yang kedua, tingkat penerapan Sabta Usaha Tani sawah. Dan yang ketiga, hubungan antara peranan kelompok tani dengan peranan Sabta Usaha Tani padi sawah. Sektor pertanian merupakan kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya di daerah pedesaan, karena di daerah pedesaan sumber ekonomi sangat lemah dan terbatas. Rajanya produktivitas pada pertanian dalam pendapatan pertanian diakibatkan oleh alat-alat yang sederhana dan tradisional yang digunakan dalam pengelolaan di bidang pertanian. Contohnya, dengan menggunakan kerbau. Rendahnya produktivitas pertanian dan pendapatan petani diakibatkan oleh teknologi yang masih sederhana dan tradisional. Dengan masuknya alat teknologi pertanian yang baru merupakan inovasi yang baru di bidang pertanian. Teknologi tersebut meliputi teknologi biologis yang berupa bibit unggul, teknologi biokimia yang berupa insektisida dan pestisida, dan teknologi mekanis seperti mesin perontok gabah, mesin penyosok beras, dan traktor pengelolaan pertanian. Dalam meningkatkan hasil pertanian, pemerintah membuat program melalui Sabta Usaha Tani. Sabta Usaha Tani ini merupakan suatu program dalam bidang pertanian untuk meningkatkan hasil pertanian, khususnya pangan, dan semua itu ditunjukkan dengan pemakaian alat-alat pertanian yang modern serta penerapan inovasi baru di bidang pertanian. Petani sebagai pelaku utama dalam Sabta Usaha Tani nampaknya untuk menyikapi dengan baik apabila menerapkan secara sempurna input teknologi panca usaha tani yang diajukan memberi harapan untuk menjadi perubahan yang signifikan terhadap produksi dan produktivitas usaha tani. Karenanya, faktor teknologi dapat dinyatakan mempunyai hubungan yang erat dengan produktivitas usaha tani padi sawah. Sebaliknya, apabila petani sawah tidak melakukan penerapan teknologi sesuai anjuran, maka tidak terjadinya hubungan yang signifikan terdapat tingkat produksi dan produktivitas usaha tani. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor perilaku dan non-perilaku yang berkaitan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat petani di daerah tersebut. Alasannya, konsumsi beras dan pemenuhan akan tetap merupakan hal penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Beras sebagai bahan makanan pokok sebagian besar penduduk Indonesia mempunyai peran yang beras dalam mewujudkan stabilitas nasional. Oleh karena itu, pembesaran akan selalu menjadi sorotan, menjadi bahan pembicaraan yang menarik sebagai kalangan. Di sisi pemenuhan kebutuhan beras, ada 3 aspek yang
yang perlu terus ditingkatkan, yaitu yang pertama ketersediaan, yang kedua stabilitas, dan yang ketiga kemampuan produksi. Ketersediaan mengisyaratkan adanya rata-rata pasokan beras yang cukup dan tersedia di setiap saat. Stabilitas bisa dipandang sebagai kemampuan meminimumkan kesenjangan antara prediksi dan pemerintah. Dalam program identifikasi ini ada diterapkan teknologi pancausaha tani yang meliputi yang pertama penyediaan air dalam jumlah waktu yang tepat, yang kedua penggunaan benih unggul dengan potensi hasil tinggi, mempunyai ketahanan hidup yang tinggi dan masa tumbuh yang relatif pendek, dan yang ketiga penyediaan pupuk yang cukup, empat penyediaan hama terpadu, dan yang kelima cara bercocok tanam yang baik. Desa merupakan daerah penghasilan pertanian yang banyak. Pertanian yang dihasilkan berupa tanaman padi dan lain-lain. Hasil pertanian yang terbesar yang dihasilkan oleh desa adalah tanaman padi. Selain tanaman padi, juga di desa juga bisa menghasilkan tanaman seperti tanaman sayur daun, yaitu sayur kangkung, bayam, bawang merah atau bawang putih, dan berbagai macam tanaman lainnya. Petani desa pada umumnya petani sawah, tetapi kebanyakan petani di desa ini memiliki pekerjaan samping selain tanaman sawah yang disebut sebagai hortikultural. Pekerjaan samping ini para petani melakukan untuk menambahkan penghasilan mereka. Namun penghasilan dari petani hortikultural ini para petani ini terbilang masih rendah dari hasil pertanian sawah. Hal ini dikarenakan para petani belum memaksimalkan kegiatan pertanian hortikultural ini, sehingga output yang terima belum optimal atau belum stabil, khususnya dalam tanaman tersebut. B. Tujuan pustaka. Usaha tani adalah kegiatan usaha manusia yang mengusahakan tanahnya dengan maksud untuk memperoleh hasil tanaman, tanpa mengakibatkan berkurangnya kemampuan tanah yang bersangkutan dengan memperoleh hasil selanjutnya. Usaha tani sebagian organisasi dari alam kerja dan modal yang ditunjukkan kepada produksi di sektor pertanian. Usaha tani dilaksanakan agar petani memperoleh keuntungan secara terus-menerus dan bersifat komersial. Kegiatan usaha tani biasanya berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang apa, kapan, di mana, dan berapa besar usaha tani itu dijalankan. Potret usaha tani sebagai berikut. A. Adanya lahan tanah usaha tani yang di atasnya tumbuh tanaman. B. Adanya bangunan yang berupa rumah petani, gedung atau kandang. C. Adanya alat-alat pertanian seperti cangkul, parang, traktor, dan pompa air. D. Adanya pencurahan kerja untuk mengelola tanah. E. Adanya kegiatan pertanian yang menerapkan usaha tani yang menikmati hasil usaha taninya. Dalam usaha tani terdapat konsep dasar yang biasa disebut sebagai dalam usaha tani terdapat konsep dasar yang bisa disebut sebagai Tritunggal usaha tani. Tritunggal usaha tani adalah suatu konsep yang di dalamnya terdapat 3 fondasi atau modal dasar dari kegiatan usaha tani. Petani adalah orang yang menggantungkan kehidupannya pada lahan pertanian sebagai mata pencarian utamanya. Secara garis besar terdapat 3 jenis petani, yaitu petani pemilik lahan, petani pemilik yang sekaligus juga mengharapkan lahan, dan buruh tani. Tanaman merupakan komoditas yang dibudidayakan dalam kegiatan usaha tani. Sebagian besar petani Indonesia selain bercocok tanam, mereka juga memiliki ternak atau ikan yang dipelihara dalam menunjukkan kegiatan usaha taninya. Kegiatan usaha tani dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah faktor sosial ekonomi atau petani meliputi umur, tingkat pendidikan, dan pengalaman usaha. Salah satu tanaman budidaya yang berpengaruh pada ketahanan pangan yaitu tanaman padi. Tanaman padi dapat tumbuh dengan baik di daerah yang berhawa panas dan banyak mengandung uap air dengan curah hujan. Teknik budidaya tanaman padi meliputi pengelolaan tanah, persamaan, penanaman, pemeliharaan, pengelolaan, dan bertujuan untuk mengubah keadaan tanah dan memiliki struktur tanah yang dikendaki oleh tanaman budidaya.
Kegiatan pengelolaan tanah antara lain pembersihan, penyekulan, pembajakan, pemberian pupuk, kesuburan tanah dan musim membuat padi dan jumlah yang banyak. Kegiatan pemeliharaan tanaman meliputi pengairan atau irigasi, penyiangan, pemupukan, dan pengendalian hama serta penyakit. Irigasi digunakan untuk mencegah pertumbuhan gulma dan mengurangi serangan hama yang mempermudahkan dalam kegiatan pemeliharaan, terutama penyemprotan dan penyiangan. Pemupukan bertujuan untuk mencakupi kebutuhan hara dan berperan sangat penting bagi tanaman, baik dalam proses pertumbuhan maupun produksi. Produksi adalah kegiatan dalam menciptakan dan membahas kegunaan suatu barang atau jasa. Untuk kegiatan di mana itu dibutuhkan faktor-faktor produksi yang dalam ilmu ekonomi terdiri dari modal, tenaga kerja, dan manajemen atau skill. Faktor produksi adalah input yang digunakan untuk menghasilkan barang-barang dan jasa. Faktor produksi memang sangat menentukan besar kecilnya produksi yang diperoleh. Produksi adalah semua pengorbanan yang diberikan tanaman agar tanaman tersebut mampu tumbuh dan menghasilkan produk pertanian yang baik. Dan dalam sektor pertanian terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi produksi, yaitu lahan pertanian, modal, dan tenaga kerja. Yang pertama, lahan pertanian. Lahan pertanian merupakan penentu dan pengaruh faktor produksi komoditas pertanian. Luas lahan pertanian akan mempengaruhi skala usaha dan akhirnya akan mempengaruhi efisien atau tidaknya sesuatu usaha pertanian. Lahan sebagai salah satu faktor produksi yang mempunyai kontribusi cukup besar terhadap usaha tani. Perbedaan status pengusaha lahan dapat memberikan pengaruh besar terhadap sistem pertanian yang berkelanjutan dan terus hak sewa atas tanah dalam kegiatan usaha tani. Yang kedua, modal. Modal dalam usaha tani didefinisikan sebagai bentuk kekayaan baik berupa uang atau barang yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dalam suatu proses produksi, modal dapat dibagikan menjadi dua bagian, yaitu modal tetap dan modal tidak tetap. Modal tetap terdiri atas tanah, bangunan, mesin, dan peralatan pertanian, sedangkan modal tidak tetap terdiri dari benih, pupuk, pestisida, dan upah. Dan yang terakhir, tenaga kerja. Dan tenaga kerja merupakan produknya sudah atau sedang bekerja. Faktor produksi tenaga kerja menentukan tingkat keberhasilan usaha tani. Jika jumlah penggunaan tenaga sesuai dengan kebutuhan. Dalam usaha tani, sebagian besar tenaga kerja berasal dari keluarga petani sendiri, yang terdiri dari ayah sebagai kepala keluarga, istri, dan anak-anak. Tenaga kerja merupakan salah satu aspek penting dalam memperoleh output yang pengelolaan produksi.